Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Rizky Alamsyah dengan NIM 223443062. Di sini saya akan membuat video penjelasan terkait proyek UTS mata kuliah Sistem Intelijen yang telah saya buat. Untuk proyek saya di sini memilih proyek AR dengan multi target dengan keluaran objek 3D lalu ada teks berisikan fungsi atau nama alat benda tersebut. Kepada Unity Hub, di sini saya telah membuat proyek dengan nama AR Box. Cara membuat project di Unity ini kita bisa klik New Project. Untuk versi saya menggunakan versi 2022 32F1. Dan untuk template-nya di sini kita gunakan AR Mobile. Untuk projectnya nama projectnya kita bisa sesuaikan aja. Kalau udah kita tinggal klik Create Project. Maka akan membuat project di Unity. Mungkin kita bisa langsung membahas project yang telah saya buat aja di Airbox ini. Oke, jadi di sini saya telah membuka project Airbox saya. Terlihat bahwa saya mempunyai dua scene, yaitu scene menu utama dan scene mulai game. Menu utama ini adalah scene yang saya gunakan untuk menampilkan menu tampilan awal yang akan tampil ketika pengguna membuka atau menjalankan aplikasi. Sedangkan scene mulai game adalah scene utama yang akan memuat project AR multi target ini. Oke, mungkin untuk dasarnya ketika kita membuat baru saja create project tadi, kita bisa pergi ke file, lalu kita switch platformnya lewat build setting. Dari Windows kita switch ke Android. Lalu jika sudah, mungkin kita bisa menyiapkan package Vuforia dan database-nya terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke Vuforia. Di sini tuh kita bisa download paketnya di link berikut. Kita download for Unity. Karena saya sudah punya, mungkin akan langsung membuat database-nya saja. Nah, untuk membuat database, kita bisa pergi ke My Account. Pastikan teman-teman udah login terlebih dahulu. Pilih Target Manager. Lalu kita pilih Generate Database atau bisa menggunakan database yang sudah ada. Di sini saya pakai database box yang telah saya buat. Nah, untuk membuat target pada database tuh pastiin kita punya bahan-bahannya dulu. Terutama ini kan kita membuat target multibox ya. Jadi kita foto dulu objeknya dari sudut atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang juga. Seperti ini, saya menggunakan gambar dari box multimeter yang Polman berikan. Oke, selanjutnya untuk menambahkannya kita tinggal add target. Kita pilih multi, width, height, length-nya kita sesuaikan, lalu namanya juga kita sesuaikan. Bisa terlihat di sini saya telah membuat satu contoh target, yaitu multimeter. Oke, jadi untuk width, height, dan length-nya di sini kita bisa sesuaikan dengan ukuran box aslinya. Nah, kita bisa sesuaikan width-nya, kita bisa sesuaikan height-nya, lalu kita bisa sesuaikan length-nya. Jika sudah, kita upload saja. Seperti ini. Nanti Vuforia akan otomatis membuatnya menjadi box target seperti ini. Kalau kita udah buat targetnya, lalu kita tinggal download si database-nya aja. Misal kita di database box, lalu kita pilih target yang ingin di-download, lalu kita klik download database. Jangan lupa juga kita klik Unity Editor dan kita download. Oke, tadi kan kita udah coba download SDK Vuforia-nya ya, package untuk Vuforia. Terus juga kita udah coba download si database multi targetnya. Sekarang mungkin saya bakal buat simple scan buat ngebuat multi target seperti ini. Kita bisa langsung ke file, new scene. Di sini pilih standar saja. Lalu kita klik create. Nah, jangan lupa kita save terlebih dahulu. Ini pilih scene, kita klik contoh aja. Nah, di sini udah ada scene baru, kita bisa double klik.
tampilannya masih seperti ini, kita mungkin bisa hapus aja main kamera, global volume, terus kita bisa import package yang udah di download tadi. Klik import package, terus custom package. Di sini saya punya, sebentar. Jadi di sini saya udah punya bahan-bahannya. Saya bakal pakai package Vuforia dan database ini. Kita bisa import aja satu-satu. Karena saya udah import sebelumnya, jadi nggak ada yang harus diimport lagi karena sudah ada di project ini. Karena tadi udah diimport semuanya ya, dari database targetnya sama package Vuforia-nya, kita bisa langsung ke objek di bagian sini. Kita klik kanan, lalu pilih Vuforia Engine, pilih AR Camera. Setelah itu jangan lupa buat masukin si lisensi key-nya. Jadi kalau kita lihat di Vuforia, terus kita klik ke Plan and License, di sini kita bisa lihat lisensi API key kita. Tinggal kita copy aja dan paste di bagian sini. Karena ini udah dipaste, jadi kita bisa lanjut ke selanjutnya, kita tambahin multi target. Kita klik kanan di objek lagi, Vuforia Engine, kita klik multi target. Di sini kita bisa make box yang udah kita import tadi atau bawaan dari si Vuforia-nya. Bawaannya itu seperti ini. Nanti saya akan coba juga pakai box bawaannya. Tapi di sini kita pakai box yang ini dulu. Box yang udah tadi kita bikin di Vuforia. Untuk rotasinya bisa kita atur aja. Sehabis itu kita perlu nyiapin objek 3D yang bakal kita taruh di atas sini. Untuk objek saya juga udah taruh ya. Di sini ada. Kita ini aja. Buka. Nah, di objek FBX-nya ini kita seret aja ke bagian hierarki. Nah, kalau dilihat dia masih kosongnya, warnanya masih seadanya. Kita perlu buat tekstur. Tadi tuh tekstur ada di sini kan. Kita perlu dari tekstur ini kita perlu jadiin material. Caranya kayak gini. Kita tuh create, terus pilih material, bebas namanya apa. Terus dari material yang masih kosong ini, kita isiin tekstur yang udah dibuat. Nah, kayak gini. Otomatis ini udah bisa. Jadi kita tinggal seret aja si material dari sini ke tampilan sini ya, ke objek-objeknya ya. Dan udah, dia warnanya udah sesuai. Terus tinggal kita sesuaikan sama si targetnya. Mungkin kita bisa masukin dulu. Oke, jadi tadi saya udah coba ngesesuaiin target dan si multimeter digital ini biar tampil di atas sini niatnya. Sebenarnya seperti ini aja udah bisa ya. Cuman baru menampilkan objek 3 dimensi secara AR di atas box ini, belum menampilkan teksnya. Kita bisa tes terlebih dahulu. Oke, kita bisa. Ya, jadi bisa terlihat ini tuh udah tampil. Dan dia udah nge-track si target yang udah kita sesuaikan tadi. Nah, selanjutnya saya tuh pengen munculin teks sesuai yang diminta tadi kan. Ketika si objek 3D-nya tampil di atas target, selain muncul objek, kita juga harus munculin teks penjelasannya berupa nama ataupun fungsi.
Oke, mungkin kita langsung aja. Di sini kita klik kanan aja, terus UI, pilih kanvas terlebih dahulu. Kanvas kita klik aja. Nah, di kanvas ini pilih yang ini, scale with screen size. Ukurannya disesuaikan. Di sini saya pakai 1280 x 720. Dan sudah. Jadi kalau kita udah buat kanvasnya, di dalamnya tinggal kita kasih panel, UI, panel, dan sudah. Untuk pivotnya saya pengen taruh di daerah sini. Jadi dia akan muncul di sekitar sini, titik tengahnya. Nah, di sini kan panelnya masih biasa ya, transparan putih seperti ini. Saya tuh pengen panel ini tuh punya background. Mungkin kita bisa contohin aja importnya pakai PNG langsung. Jadi saya udah siapin image untuk si background deskripsinya. Nah, pas kita import tuh kita mesti ubah si teksturnya ke sprite 2D and UI. Habis itu di apply saja. Kalau udah di panel, kita seret aja ke source image. Nah, seperti ini. Kalau dirasa masih ini ya, masih terlalu transparan, kita tinggal naikin saja opasitasnya. Saya akan pakai yang seperti ini. Nah, kalau udah ada panel, kita klik lagi UI dan Text Mesh Pro. Di sini tinggal kita sesuaikan aja. Nah, jadi di sini saya telah membuat deskripsi yang akan tampil ketika objeknya di tracking. Kira-kira deskripsi yang akan tampil akan seperti ini. Nah, setelah kita buat panel, buat nampilin deskripsi, kita tuh perlu buat script agar panel dan multi-target saling terhubung. Untuk event handlernya kita pakai yang di sini ya. Jadi ketika target font nanti bakal ngebuat si deskripsi ini aktif, dan ketika target loss bakal ngebuat si deskripsi ini menjadi tidak aktif atau true dan false. Kita buat aja scriptnya terlebih dahulu. Nah, tadi saya udah buat script buat panggil. Jadi pertama kita panggil game objeknya dulu. Ketika targetnya ditemukan, dia bakal set panel yang isi deskripsi tadi itu menjadi aktif. Ketika targetnya tidak ditemukan atau tidak terdeteksi, dia bakal set panelnya tuh menjadi false atau tidak aktif, yang membuat dia tuh nggak bakal kelihatan. Kita save terlebih dahulu, kita balik ke Unity. Nah, setelah buat script, kita di sini buat objek terbaru lagi. Kita kasih nama manager aja. Kita taruh scriptnya di manager ini. Untuk game objeknya kita isi dengan deskripsi tadi. Kita isi dengan panel. Nah, setelah itu kita masuk ke multi target. Kita bisa tambahin dulu. Terus objeknya kita pilih manager. Nah, functionnya tuh di sini kita ke panel script, terus klik target font. Dan untuk target lossnya juga sama. Game objeknya kita pilih manager. Functionnya itu target loss. Nah, kalau kayak gini, ini tuh udah terhubung antara si panel deskripsi dan multi targetnya. Bisa kita tes langsung aja. Ketika nanti target ditemukan, dia bakal munculin deskripsi seperti ini. Dan ketika target tidak ditemukan, dia bakal ngilangin deskripsinya juga.
Nah, mungkin di sini saya pengen menjelaskan modifikasi apa saja yang telah saya tambahkan di project ini selain dari template dasar tadi. Di sini tuh saya ngegunain beberapa script buat modifikasinya. Yang pertama itu rotate object, di mana rotate object ini bakal berfungsi kalau si button rotasi ini ditekan. Jadi dia bakal ngebuat objek 3D di point object ini, dia bakal ngebuat multimeter digital dan analog ini berputar gitu di atas boxnya. Terus selanjutnya saya juga ngegunain ini untuk description, untuk munculin deskripsinya, back press untuk kembali tombol home. Jadi pada UI saya menambahkan beberapa fungsi, diantara ada rotasi dan home. Untuk rotasi seperti yang tadi, dan untuk yang home, jadi ketika si button home ditekan atau button kembali, di sini dia ngehubungin ke scene sebelumnya, yaitu scene main menu yang telah saya buat. Selain itu, saya juga telah menambahkan package LinTouch. Di sini saya gunakan untuk dapat nge-scale si objeknya. Jadi pada saat dicoba di HP nanti, objek ini akan dapat diperbesar dan diperkecil. Selanjutnya pada main menu, scene main menu, kita bisa buka scene menu utamanya. Oke, kita ke jadi pada scene menu utama di sini tuh terbilang simple karena saya cuma 2 button dengan background serta nama dan NIM saya. Yang berfungsi tuh 2 button ini. Jadi ketika button mulai ditekan, dia bakal ngehubungin ke scene mulai game di sini. Ketika keluar, dia bakal ngebuat aplikasi tuh menjadi tertutup. Oke, mungkin bisa kita langsung contohin aja. Oke, jadi di sini kita coba dulu buka aplikasinya. Terus saya pengen pencet tombol keluar. Ya, aplikasi berhasil keluar. Kita coba masuk lagi. Terus pencet tombol mulai. Ya, selanjutnya ini adalah tampilan utama. Terlihat bahwa objek berhasil mendeteksi target dan memunculkan deskripsi seperti pada video. Untuk scale dan rotasinya berhasil dilakukan. Untuk rotasi kita gunakan button rotasi, sedangkan untuk scale kita gunakan interaksi zoom in dan zoom out pada aplikasi. Di sini juga terlihat saat menggunakan box yang kita buat sendiri, objek berhasil mendeteksi target, serta fungsi-fungsi seperti rotasi dan scaling berhasil dilakukan. Selanjutnya saya akan mencoba mengecek button home-nya atau button kembali ke menu utama. Ketika dipencet, maka akan kembali ke menu utama. Terima kasih.